Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grosseran Eceran. Kali ini saya tidak akan membahas seputar sembako. Jadi kali ini bahasanya lain. Jadi bahasanya ini seputar pertemanan. Jadi saya itu sudah lama punya teman. Jadi kita itu sudah lama gak kontek-kontekan. Bahkan nomor teleponnya juga saya juga gak punya, karena dulu kita itu di pesantren yang sama. Jadi kalau di pesantren kan nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai handphone ya dulu itu. Jadi sangat ketat. Dan ini bermula ketika saya itu upload video di grup pesantren ya, yang dulu kita tempati. Niat saya itu kepengen ngupload di situ, terus video saya itu banyak ditonton teman-teman. Dan seketika itu teman saya yang lama ini, yang nggak pernah berjumpa dengan saya itu, dia itu tahu video saya, dan dia tuh nggak tahu dari mana dia itu, kemudian dia tuh punya WA saya. Jadi dia tuh kirim pesan ya dulu, apa ya lupa. Jadi dia tuh pakai nomor yang ada apa ya, foto WA itu, foto anaknya. Jadi saya itu nggak tahu ini itu siapa sih ini. Ternyata dia itu terus kasih foto lagi, kasih fotonya dia yang pakai jas. Mungkin foto ini diambil mungkin pas SMA, kalau nggak SMA ya dia sudah kuliah ya. Jadi itu dia itu agak gendut, agak besar dari saya, dan sekarang besar lagi karena dia itu lebih sukses. Jadi dia itu sukses, dan sekarang dia lebih gemuk lagi karena dia mungkin pikirannya sudah ayam. Oke Mas Dede, nanti dilihat ya video saya ini. Dan sebelum saya membahasnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau nggak gratis, saya nggak berani nyuruh kalian buat subscribe, karena kasihan kalian ya kalau bayar. Nanti ujung-ujungnya uang kalian nanti habis ya buat subscribe. Oke, gratis. Dan terima kasih buat yang like juga, terima kasih buat yang nonton juga. Semoga kalian itu diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, sukses dunia dan akhirat. Oke, langsung saja. Ketika waktu itu terus kita itu nyambung, terus kita itu teleponan, gimana kabarnya gini, terus gini. Terus dia itu cerita, oh aku itu bangun rumah, kebetulan tukangku yang bikin rumahku itu adalah orang di desa saya, katanya. Oh iya Tan, iya namanya Pak ini. Oh ternyata terus gitu. Terus ya, terus saya selidiki, ternyata kok iya. Terus kemudian dia itu nyuruh tukangnya buat ngecat atau apa, dia itu nyuruh mereka itu, tukang mereka yang katanya orang desa saya itu, yang sama-sama satu desa sama saya itu, beli minyak di toko saya, beli thinner. Terus dia itu cerita, tukangnya tadi cerita, oh saya itu kerja di rumah teman Mas, dia itu gini, rumahnya itu besar sekali Mas, miliaran, 1 tahun lebih belum rampung, jadi saking besarnya. Wah sukses ya, alhamdulillah. Teman saya ada yang sukses, alhamdulillah. Dan kita itu dulu itu sama-sama di pesantren, tapi kita itu beda sekolah, karena di pesantren tersebut tidak tersedia pendidikan sekolah ya, jadi cuma ngaji aja. Jadi kita itu sekolahnya nyebar, dia di SMA negeri, saya di SMK. Jadi kita sekolahnya terpaut 1 tahun 2 tahun nggak salah. Dia itu kakak kelas saya, jadi kita itu pokoknya senasib seperjuangan dulu. Kita kalau pulang di Ponpes, kita itu kamar tidurnya itu sebelahan. Aku kamar pojok, dia itu kamar sebelahnya. Tapi kadang tidur juga bebas ya, kita tidur di tengah bebas. Dan satu kamar itu banyaknya isinya, sampai dulu 12 bahkan 13 orang. Tapi nyaman juga ya, karena
ya gimana ya, niatnya juga apa ya, kita itu menghargai proses. Kalau kita ingat ya pahit juga, kita juga dulu pernah makan itu bersama talaman pakai lengser. Jadi satu talam itu kita makannya itu berlima, kadang berempat, karena juga banyak orangnya. Dan kita itu gak merasa risih atau gimana, jadi kita itu seperti keluarga. Jadi kita tuh dulu kalau awal-awal kita masuk pesantren, wah kayak gimana gitu loh makan seperti itu. Tapi lama-lama juga kita tuh nyaman, seperti semua itu keluarga. Jadi wah, mungkin ini adalah proses. Jadi kita itu harus menghargai proses. Dan apa ya, setelah kita keluar dulu dari pesantren, kita tuh ya namanya dulu ya nggak ada mungkin HP, handphone itu jarang. Dan walaupun ada di pesantren pun nggak boleh ya pakai handphone. Jadi kita tuh bener-bener apa ya, nggak sama-sama nggak tahu nomor teman satu sama lain. Jadi kita tuh bener-bener nol. Dan kita terhubung lagi berkat saya upload YouTube saya di grup Ponpes tadi. Terus akhirnya dia itu lihat dan kita nyambung lagi. Dan sudah lama, sudah 11 tahun ya kita itu nggak kontak-kontakan, bahkan nomor teleponnya itu nggak punya. Dan alhamdulillah teman saya ini sukses. Dia itu kerja di Singapura. Jadi dia itu pokoknya menjabat di perusahaan. Jadi jabatannya itu mungkin kelihatannya itu penting banget ya. Jadi tanpa dia mungkin perusahaannya mungkin nggak bakal maju. Jadi dia itu wah pokoknya orang penting ya. Dan semoga Mas Dede juga menjadi orang yang sukses. Jadi jangan lupa saya nanti diajarin suksesnya itu gimana. Nah nanti ajarin saya. Dia itu pokoknya wah keluar masuk negara orang itu kayak mainan. Jadi dia tuh pernah ke Shanghai, pernah ke Dubai, tapi dia tuh gak pernah foto-foto, dia tuh gak pernah bikin video. Jadi saking sibuknya, jadi kalau bayangin ya, kalau kita kerja, kita itu fokus ke pekerjaan, mungkin kita gak sempat, bener-bener gak sempat sampai buat video atau bahkan foto. Begitulah saking dia sibuknya. Jadi kayak keluar masuk negara orang tuh kayak rumah sendiri. Jadi nggak seperti kita. Kalau kita ke lain kabupaten saja kita sudah selfie. Kalau kita itu bekerja mungkin itu beda suasana. Jadi walaupun masuk keluar masuk ke negara orang lain, jadi rasanya itu beda ya karena bekerja. Dan saya itu memaklumi dia ya, karena dia itu sangat pendiam dan dia itu pokoknya diam tapi pinter ya. Beda sama saya, beda kalau saya itu banyak omong tapi nggak seberapa pintar tapi banyak omong. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Terus kemarin itu pokoknya dia itu sering bercerita gini. Saya itu kepingin kalau pulang itu punya usaha gini. Terus dia itu sudah lama ternyata. Jadi saya tanya, sudah lama Mas kerja di Singapura? Sudah lama ternyata. Dia itu hampir 11 tahun. Jadi dia tuh 11 tahun itu di Singapura. Terus dia itu setiap minggu dia itu pulang ke rumah demi anak istri. Jadi saking apa ya, dia itu kangen mungkin sama anaknya kedua. Jadi dia tuh mungkin kangen sama anaknya. Ya wajar lah kalau kita di luar jarang ketemu keluarga, mungkin yang namanya kangen itu mesti ya. Jadi itu ya saya maklumi. Mungkin kalau saya di posisi dia mungkin ya mungkin bisa seperti itu, karena ya yang namanya kangen itu mesti sama keluarga. Jadi terus dia itu cerita gini. Nah, terus aku kemarin tuh saya apa ya bilang ke dia, jadi Mas kapan-kapan itu bikin video kalau keluar itu gimana, situasi apa itu, keadaannya itu gimana, ramenya itu gimana. Saya tuh pengen tahu Singapura ya. Jadi
saking saya itu saking senangnya. Jadi kalian ini videonya, tapi sayang ya video ini nanti sampai kalian lihat ya, video ini. Jadi nah video ini ya saya tampilkan di sebelah saya. Dan video ini tuh saya tuh lupa gimana caranya kalau ngerekam itu supaya suaranya itu masuk ya. Jadi saya itu nggak tahu caranya. Jadi sekedar apa itu bicara, tapi kalau ditampilkan kita putar di video tapi nggak keluar suaranya. Jadi nanti saya itu nggak tahu. Jadi yang tahu caranya nanti komen di sini. Jadi kasih tahu saya ya, biar nanti itu kita itu enak punya kenang-kenangan. Pas dia itu keluar, mungkin pas libur, jadi dia itu keluar terus bikin video. Jadi wah senang sekali ya, saya itu wah merasa bangga juga, walaupun bukan saya sebagai dia, tapi saya itu bangga sekali punya teman yang sukses. Dia itu benar-benar sukses, alhamdulillah, dan dia itu nggak lupa temannya, jadi alhamdulillah ya. Dan Mas Dede juga jangan lupa saya, tetap kita nyambung seperti keluarga. Nah oke. Dan malamnya juga, malam minggu kemarin tuh dia jalan-jalan juga, mungkin hari minggunya libur, jadi dia tuh jalan-jalan. Dan kayaknya dia tuh masuk mall, jadi lihat-lihat baju mungkin buat beliin istrinya ya mungkin. Dan jangan lihat orang itu dari suksesnya. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi lihat mereka itu dari prosesnya. Jadi saya itu pernah tanya ke dia itu, oh gini dulu itu pernah pernah tanya, bukan tanya dia ya, dulu pernah tanya orang yang bekerja di rumah dia ya. Jadi bapaknya ini cerita dulu itu pernah ke Jakarta, dia tuh begini oh ya mungkin prosesnya itu lebih pahit, jadi sekarang itu dia menemukan manisnya. Jadi kalau prosesnya dulu itu lebih dalam lagi prosesnya, mungkin sekarang itu cara memperoleh mereka itu jauh lebih banyak, jauh lebih sukses daripada kita. Jadi kita itu benar-benar lihat dari prosesnya, jadi jangan dilihat suksesnya. Kalau kita lihat suksesnya mungkin kita itu keliru. Jadi seberapa pahit mereka dulu, seberapa pahit mereka pernah mengalami proses mereka. Jadi itu ya yang intinya seperti itu. Dan pokoknya ya kita itu jaga pertemanan, walaupun kita tuh nggak pernah berjumpa, tapi kita tuh bener-bener kita itu sambung. Seperti kalau kita tuh nggak pernah ketemu, kalau kita tuh punya nomor telepon ya oke lah kita telepon. Jarang-jarang kalau kita ada waktu kita telepon mereka, jadi supaya mereka itu kita terhubung dengan mereka. Oke Mas Dede, semoga sukses selalu. Dan buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian itu diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang melimpah, sukses dunia akhirat, dan pokoknya sukses selalu. Dan apabila ada perkataan saya yang kurang cocok di hati kalian, atau pokoknya segala ucap kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya itu manusia biasa. Oke, jangan lupa subscribe nanti, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga sukses selalu. Oke, salam wirausaha toko sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, pantang mundur.